Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Owen. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Di pembelajaran 3 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 171 sampai dengan 179. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Seperti ini, nanti akan ada rekomendasi, playlist, dan juga pembelajaran lain sesuai dengan judul. Nah, kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi ya. Nah, di sini akan ada daftar lengkapnya nih adik-adik. Misalnya kita kan kelas 2 ya, jadi adik-adik pilih kelas 2. Klik biru-birunya di sini, kita akan masuk ke playlist kelas 2. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3, berarti pilih ini, klik putar semuanya. Nah, nanti di sebelah kanan akan ada daftarnya seperti ini adik-adik. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik bisa cari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga dari halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Dayu dan Ibu belanja ke pasar nih adik-adik. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin ya dengan kebersihan di pasar. Pasarnya terlihat kotor dan becek. Kita lihat nih dialognya ya. Kata Dayu, "Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu?" Nah, kata ibu, "Betul nak, banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit, ya. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan." Nah, itu contohnya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Yaitu tentang penumpukan ya, nih, sampah menumpuk berarti tentang penumpukan sampah ya, dan juga barang-barang sisa bekas penghuni pasar ya. Karena biasanya misalnya barang-barang yang sudah rusak atau sudah tidak laku sayurannya itu dibuang begitu saja. Ya, seperti ini nih kayaknya kayak telur ya. Ya, dan lain-lain. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan ya. Nih, pengguna pasar kurang memperhatikan kebersihan dan membuang sampahnya juga sembarangan. Lalu jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Menasehatinya dan membuang sampah pada tempatnya. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar adik-adik? Pastinya membersihkan dan membuangnya pada tempatnya ya. Lalu yang kelima, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Sampahnya menumpuk ya, karena tidak diambil-ambil dan pasarnya menjadi kotor dan bau dan juga menjadi sumber penyakit. Nah, berikutnya ada istilah teka-teki silang ya adik-adik ya. Nah, teka-teki silang itu akan kita buat menjawab mendatar tuh yang ke sini, menurun itu yang ke bawah ya. Nah, yuk kita jawab yang nomor 1, ternoda dan kotor. Nomor 1 berarti ini ya ke mendatar. Ternoda dan kotor. Nah, ini ada cukup banyak nih kata-katanya adik-adik. Karina akan jawab tercemar. Tercemar. Lalu sekarang yang ke bawah atau menurun, berasa sangat geli pada kulit. Geli ya, geli itu biasanya pengen digaruk. Nah, itu gatal adik-adik. Gatal. Berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Nah, ini sakit. Sakit. Nah, ini ya. Berikutnya, ada teks bacaan. Teks bacaannya ini judulnya Pasar yang Kotor Menjadi Sarang Penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, ya, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya adik-adik. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan.
pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan nih adik-adik. Ya, jadi sebetulnya sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu pastinya sehat. Ya, nah kita coba lihat ada pertanyaan. Apa isi teks yang sudah kamu baca? Teksnya itu tentang pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Seharusnya lingkungan pasar dijaga supaya penggunanya dapat hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, yang berikutnya sudah tahukah adik-adik bagaimana ciri pasar yang tidak bersih? Nih, kayak gini. Waduh, jalannya juga bingung nih adik-adik ya. Mau lewat mana isinya air-air limbah nih kalau udah hijau biasanya karena udah bau busuk ya. Nah, kita lihat informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping. Yaitu sebuah pasar yang kotor dan dipenuhi sampah yang berserakan. Ya. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Kita tuliskan di sebelah kanan. Pasar yang tidak bersih. Pasar menjadi kotor, becek, dan berbau apabila tidak dibersihkan. Sampah-sampah dibuang begitu saja dan dibiarkan berserakan. Plastik kantong juga dibuang ke dalam saluran air, sehingga air pun tergenang karena tidak mengalir. Air yang bercampur sampah menimbulkan bau busuk ya adik-adik. Sampah yang dibuang sembarangan tempat di sembarang tempat akan menimbulkan penyakit. Terjadinya polusi udara dan tanah serta merusak pandangan mata dan keindahan. Pengguna pasar harus membuang sampah pada tempatnya. Pasar yang bersih membuat penggunanya merasa nyaman dan dapat menikmati keindahan. Jadi belanjanya juga enak ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat ada berbagai macam toko berjajar di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual barang keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-maniknya dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelas, bros, gantungan kunci, dan juga hiasan tempat tisu seperti di gambar ini. Nah, adik-adik tahu nggak cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Bahan-bahan apa aja sih yang dipakai? Nah, kita lihat di bawah sini ya. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Bahannya gunting, benang atau nilon atau senar ya. Lalu manik-maniknya, kalau manik-manik nggak ada bisa pakai bahan dari plastik misalnya sedotan. Cara membuatnya yang pertama siapkan beberapa buah manik-manik yang berbahan plastik. Lalu kalau manik-manik nggak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan ya. Kemudian pilih warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Berikutnya, potong benang dan senar sesuai panjang yang diinginkan. Kemudian masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Lalu ikat ujung benang atau senar setelah semuanya sudah terisi penuh. Nah, kalung atau gelang sekarang sudah bisa dipakai ya. Nah, adik-adik sudah bisa nggak nih buat manik-maniknya ya? Nah, lalu ceritakan bagaimana perasaan adik-adik dalam menghias dengan hiasan yang sudah adik-adik buat. Nah, tadi kan manik-manik ini bisa dibuat kotak tisu ya adik-adik. Nah, bentuk kotak tisu ini seperti ini nih balok. Ya, berbentuk balok. Nah, balok merupakan contoh bangun ruang ya. Adik-adik masih ingat kan rusuk, kemudian sisi, titik sudut pada bangun ruang? Nah, sekarang kita mau mengelompokkan bangun ruang yang sesuai dengan kotak tisunya. Yang ini banyak rusuknya 12, sisinya 6, dan titik sudutnya 8. Nanti kita akan mengarahkan ini ke kotak-kotaknya. Kalau yang sebelah kanan ini rusuknya 9, sisinya 5, dan titik sudutnya 6. Nah, yuk kita mulai. Kalau yang contoh pertama yang ini sudah masuk ke kotak kiri. Kak Rina akan mulai dari nomor 1. Kita mulai dari rusuknya saja dulu ya, karena rusuknya udah beda. Jadi kita hitung rusuknya nanti akan sudah bisa tahu masuk ke kotak yang mana. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia akan masuk ke kotak sebelah kiri. Kita tarik garisnya ke sini. Lalu gambar yang kedua, rusuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jadi masuknya ke sini. Lewat mana ya? Lewat sini ya. Nah, yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi masuk ke sini. Yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi masuknya ke sini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Pembelajaran kita sudah selesai deh adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.